Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah sehat, Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir Pak. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita memulai terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah. Kepada Ananda Rofik, mohon dipimpin doa. Seluruhnya siap gerak. Marilah kita sebelum pembelajaran kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda Rofik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadirannya. Ananda Hartini, Hadir, Pak. Ananda Renawati, Hadir, Pak. Ananda Rofik. Hadir Pak. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Ada yang nggak hadir Pak. Ya. Mukhlis Pak, kemarin kayaknya mancing Pak. Oh, iya. Semoga teman-teman kita yang belum hadir hari ini Allah berikan kelapangan, kesempatan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ananda sekalian, untuk materi kita hari ini adalah haji dan ketentuannya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah membahas tentang pengertian haji, kemudian menghafalkan dalil tentang haji, mempraktikkan tata cara sa'i, tawaf, tahallul, kemudian memakai pakaian ihram. Baiklah, Ananda sekalian, materi kita hari ini haji. Apakah Ananda sudah ada yang berangkat haji atau umroh? Belum pernah, Pak. Belum ada. Haji ini menurut bahasa artinya adalah menyengaja ziarah ke Ka'bah atau mengalahkan dengan alasan. Kemudian menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu, syarat, serta tata cara tertentunya. Dari pengertian ini ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Pertama adalah ziarah beserta niat. Jadi kalau pergi haji perlu adanya niat. Yang kedua adalah pada waktu. Jadi haji ini dilaksanakan sesuai dengan waktunya, berbeda dengan umroh. Kemudian ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat untuk pelaksanaan ibadah haji, dan juga ada tata cara yang telah ditetapkan syariat untuk pelaksanaan ibadah haji tersebut. Sampai di situ Ananda sekalian sudah ada yang perlu diperjelas atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Paham, Pak. Kalau saya udah paham, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Anda, Rena? Ya, Pak. Sudah paham? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa di waktu haji itu dilaksanakan juga kurban? Karena itu merupakan satu rangkaian ibadah yang pelaksanaannya bersamaan. Artinya syariat kurban dan syariat
haji ini sebenarnya syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Cuman bedanya ibadah kurban ini bisa dilaksanakan di mana saja. Nah, gitu. Baik. Ya Pak, sudah paham. Kemudian haji ini perintah haji ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 97 yang artinya di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Begitu juga di dalam hadis yang artinya barang siapa melaksanakan haji di rumah ini, maksudnya Baitullah, tidak rafas, tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Artinya, dari ayat dan hadis tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa haji ini merupakan syariat yang diwajibkan kepada orang yang mampu dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang keberapa, Ananda Rafiq? Kelima, Pak. Kelima, Pak. Kelima. Baik, terima kasih. Kemudian, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu harus memiliki syarat. Nah, jadi sebelum melaksanakan haji itu, syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Di antara syaratnya adalah, pertama adalah Islam. Orang yang tidak Islam, tidak sah ibadahnya. Yang kedua, berakal. Orang yang berakal ini adalah orang yang tidak gila, yang tidak mabuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah balik dan dewasa. Anak kecil yang sudah berhaji, maka ketika dewasa hendaknya mengerjakan haji lagi. Jadi kalau Ananda sekalian sudah pernah melakukan haji sebelum balik kemarin, maka nanti ketika sudah dewasa, hendaknya melakukan haji kembali. Yang keempat adalah merdeka. Yang kelima adalah puasa atau mampu. Bagaimana Ananda sekalian syarat-syarat haji ini? Ada kira-kira yang kurang jelas dari 5 syarat ini? Sudah jelas Pak, lanjut. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah rukun haji. Ya. Rukun ini adalah perkara yang mesti harus kita kerjakan di dalam ibadah. Nah, begitu ya. Ketika rukun ini tertinggal, maka ibadahnya batal. Jadi rukun kalau syarat itu mengukur sah atau tidaknya. Tetapi kalau rukun itu mengukur batal atau tidaknya. Nah, begitu Ananda sekalian. Jadi kalau syarat sah atau tidak. Kalau rukun batal atau tidak. Nah, maka rukun haji ini ada beberapa. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah wukuf. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat adalah sa'i. Yang kelima adalah tahallul. Kemudian tertib. Nah, baik Ananda sekalian, ihram. Yang pertama, rukun haji yang pertama adalah ihram. Adalah berniat mulai mengerjakan haji atau umroh. Atau mengerjakan keduanya sekaligus. Jamaah haji sebelum melakukan ihram disunahkan melakukan beberapa hal. Jadi sebelum kita berniat melaksanakan haji, maka kita disunahkan terlebih dahulu mandi. Kemudian membersihkan badan. Kemudian memotong kuku. Kemudian mencukur kumis bagi laki-laki ya. Kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dan yang terakhir memperbanyak membaca talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik.
Labbaik Labbaik la syarika syarika Salah lak Salah satu labbaik innal innal hamda hamda wa wan ni'mata ni'mata laka laka wal wal mulk mulk la 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 syarika lak. syarika lak. Baik, Ananda sekalian, rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf ini artinya berdiam. Berdiam di sini dalam artian mengisi waktu-waktu kita dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wukuf ini dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti kita berada di Arafah itu sebelum sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 9 itu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk menyerukan haji itu adalah Arafah. Jadi kalau yang tidak ke Arafah maka dia tidak berhaji. Barang siapa yang datang pada malam 10 sebelum fajar maka hajinya tidak sah. Baik Anda sekalian, kemudian rukun berikutnya adalah tawaf. Mungkin Anda sudah biasa mendengar tawaf ini. Tawaf itu, apa itu kira-kira pengertian tawaf, Ananda Hartini? Iya Pak. Tawaf itu apa? Apa ya Pak? Kok saya belum paham Pak. Belum Nggak paham tahu. ya? Iya Pak. Baik, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Oh iya Pak. Maka dalam pelaksanaan tawaf, seorang jamaah haji atau umroh tidak perlu berniat sendiri karena sudah terkandung di dalam niat ihram. Tetapi dalam pelaksanaannya, tawaf itu memiliki syarat. Nah, dia sama saja dengan ibadah-ibadah lainnya. Syaratnya adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar ini kemudian menyempurnakan tawaf sebanyak 7 putaran. Jadi tidak boleh 5 putaran, dia harus 7. Yang ketiga, tawaf dimulai dari dan diakhiri di Hajar Aswad. Sampai di sini Anda sekalian paham? Oh iya Pak, paham Pak. Baik, berikutnya adalah rukun haji berikutnya adalah sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Di antara syarat sya'i ini adalah harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian dilakukan sebanyak 7 kali, nggak boleh kurang ini Anda sekalian. Kemudian sa'i hendaklah dilakukan setelah tawaf. Boleh sa'i dulu baru tawaf. Baik tawaf ifadah maupun tawaf sunnah. Kemudian perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah dan dari Bukit Marwah ke Safa masing-masing dihitung sebanyak 1 kali. Baik, Bapak lanjutkan ya. Ya Pak. Yang berikutnya adalah tahallul. Selesai kita mengerjakan sa'i, kita melaksanakan tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan haji atau umroh. Ini minimal sebanyak 3 lembar, tetapi disunahkan lebih daripada itu bagi laki-laki ya Anda sekalian ya. Makanya banyak orang yang pulang haji atau umroh itu kita lihat gundul karena mereka melakukan tahallul. Yang terakhir Anda sekalian, tertib dalam melaksanakan rukun-rukun haji tersebut. Nah, jadi tidak boleh tahallul dulu baru sa'i. Jadi harus dilakukan niat dulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, dan terakhir adalah tertib. Baik, Ananda sekalian, sampai di sini ada yang perlu
kita dalami sebelum Bapak membagi kelompok belajar, kelompok diskusi kita? Ya, ada, Silakan. Pak. Tidak, Pak. Udah Nggak paham, ada? Insya Allah. Ada, Pak. Ya. Nggak ada, Ada. Bu? Nggak ada, Ananda? Oh, ada. Ada. Pak. Ya, silakan Ananda Rena. Tahallul ini mencukur rambut ini, Pak, apakah berlaku untuk laki-laki atau perempuan? Masalahnya perempuan yang pulang dari haji jarang, tak ada yang botak. Baik, Ananda Rena, terima kasih atas pertanyaannya. Tahallul ini itu dirukun bagi laki-laki dan perempuan, kalau tidak salah saya begitu ya. Laki-laki biasanya, Bu, karena kalau perempuan nanti terbuka auratnya di sana kan. Kemudian botak itu menggundul, mencukur secara seluruhan itu merupakan sunnahnya, begitu. Begitu kira-kira Ananda Rena. Jadi kalau nanti yang ibu-ibu digundul marah nanti susah dia pakai kerudung karena nggak ada yang nahan rambutnya, nggak ada yang nahan kerudungnya. Baik, Bapak akan segera bagi ini kelompok belajarnya menjadi 2 kelompok saja. Yang kelompok pertama adalah Ananda Hartini. Kemudian kelompok kedua adalah Ananda Renawati. Untuk soalnya silakan dipersiapkan pena dan peralatannya, silakan ditulis. Soal kita adalah bagaimana hukumnya orang melaksanakan haji berulang-ulang. Jadi nanti Ananda sekalian mengemukakan alasan yang dikuatkan dengan dalil. Nah, begitu. Jadi bagaimana hukumnya melaksanakan haji berulang-ulang. Masih sama ya, Pak, pertanyaannya dengan latihan kemarin? Masih sama, karena kemarin masih ada yang belum memberikan jawaban secara maksimal. Ya, Tapi ini bukan remedial ya, Nanda sekalian. Baik, Bapak berikan waktu 10 menit kepada Ananda Hartini Renawati untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Baik, silahkan Ananda Renawati untuk memberikan jawaban dari ininya, dari kelompoknya. Ya, Pak. Baik, kami dari kelompok 2 akan Pak, maaf Pak, menjawab. saya izin dulu sebentar, boleh Pak? Silakan, jangan lama-lama. Ananda Hartini. Akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru, yaitu bagaimana hukumnya melaksanakan haji berulang-ulang. Di sini pada dasarnya hukumnya kalau melaksanakan haji pertama itu wajib bagi yang mampu. Tetapi jika masih diberi kemampuan untuk melaksanakannya, maka hukumnya akan menjadi sunnah. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukum haji secara berulang-ulang ini bisa menjadi makruh apabila terhalang orang lain untuk melaksanakan haji. Contoh, pada saat ini untuk beribadah haji itu mengantrinya cukup panjang ya Pak. Nah, maka untuk itu lebih baik diberikan kesempatan kepada yang lainnya. Tetapi seandainya kalau bisa dilaksanakan, memungkinkan hal itu pun juga tidak apa-apa dan hukumnya bisa menjadi sunnah. Ya Pak, sampai di situ saja. Terima kasih Ananda Renawati, kita beli hapus dulu. Selanjutnya kelompok 2, kepada Ananda Rofik silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai
haji berulang-ulang? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau menurut pendapat kelompok kami, Pak, haji yang berkali-kali itu hukumnya sifatnya sunnah. Namun sunnah itu bisa berubah menjadi makruh, Pak. Manakala kita tahu bahwa di Indonesia ini menunggu untuk bisa berangkat haji itu kotanya cukup lama kita antrinya, Pak. Jadi yang seharusnya kita tidak haji, seharusnya kita kalau seandainya haji eh, dua kali itu kan tentu akan menjadi kesempatan orang lain menunggu yang cukup lama antriannya, Pak. Jadi itu sifatnya sunnah, tapi hukum sunnahnya bisa berubah menjadi makruh, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Ananda Rafiq atas jawabannya. Kita berikan apresiasi. Makasih, Pak. Baik, anak Bapak sekalian, Anda sekalian, eh, untuk tugas minggu depan kita pelajaran minggu depan kita membahas tentang ketentuan-ketentuan umroh. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Bapak akan simpulkan sedikit pelajaran kita hari ini bahwa haji itu merupakan rukun Islam yang kelima dan diwajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Baik, Ananda sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ananda sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.